Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lorong Edukasiku, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbincang secara virtual bersama Dr. Ajeng Putih Skarningrum. Beliau adalah Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia, IDI, Kota Probolinggo. Kami akan mengulas seputar virus corona dan tips mencegah penularan virus corona. Seperti apa perbincangan kami? Simak terus. Assalamualaikum, Dokter Ajeng. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Semoga sehat selalu dan senantiasa ceria, memberikan rasa optimis bagi para pasien-pasien. Insya Allah. Ya, begini, terima kasih. Dokter Ajeng, ini kan kalau kami cermati ya, setiap hari ini data jumlah pasien COVID-19 yang disampaikan atau dirilis pemerintah ini kan terus bertambah ini datanya. Belum ada tanda-tanda penurunan. Ini apa yang terjadi, Dok, sebetulnya? Oke. Yang pertama, kenapa kok kalau kita melihat setiap kali yang disiarkan dari televisi ya, terutama berita-berita mengenai penambahan jumlah kasus COVID-19, masalahnya satu memang, kita tidak bisa melakukan social distancing dengan optimal, itu nomor satu. Masih belum bisa masyarakatnya itu patuh dengan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah setempat untuk membatasi aktivitas hariannya. Tapi memang tidak mudah untuk melakukan itu karena rata-rata mereka beralasannya, kita bekerja Bu, kalau kita tidak keluar seperti apa, kita makan apa, nah seperti itu. Jadi dilema, Dok, untuk memutuskan transmisi lokalnya ini yang sulit karena tetap social distancingnya belum jalan. Jadi kasus ini akan semakin bertambah dan jangan kaget kalau di puncak April bisa mencapai ratusan kalau seperti ini. Begitu. Oke, Dok, sekarang kan memang itu dilema satu sisi masyarakat kita yang majemuk, yang notabene juga pendapatannya dari sektor informal, kita kan juga merasa ya bagaimana dengan kondisi seperti ini, Dok, ya. Yang jelas kami perhatikan di setiap pemberitaan, setiap sore biasanya di breaking news itu kan data bertambah, kemudian ada yang sembuh, alhamdulillah ada yang sembuh, kemudian juga kita prihatin ada yang meninggal. Nah, cuma kita itu kurang begitu memahami masyarakat secara umum itu. Kira-kira nih, Dok, ada nggak kalangan usia tertentu mungkin yang paling rentan? Ini kan dari anak-anak sampai kalangan tua. Ini kan kita perlu diedukasi masyarakat kita. Kira-kira kalangan berapa, usia berapa yang rentan terkena COVID-19? Oke. COVID-19 ini ya. Sebenarnya untuk kita terpapar virus coronavirus yang mengakibatkan kita jadi terkena COVID-19 itu tidak memandang usia berapapun bisa terkena. Hanya saja pada usia lansia itu mereka cenderung lebih besar kemungkinan untuk jatuh ke kondisi yang semakin tidak baik karena satu, ketahanan tubuhnya juga sudah mulai menurun, proses inflamasi dalam tubuhnya sudah mulai cepat sekali terjadi, dan yang kedua itu disertai dengan penyakit komorbid sebelumnya. Mengingat kalau pada pasien dengan usia lansia itu komorbid yang di sini misalkan dengan diabetes mellitus atau kencing manis, dengan darah tinggi, dengan penyakit jantung atau penyakit asma, kalau mereka sudah punya salah satu dari itu dan mereka terpapar virus COVID-19 ini, maka kondisinya akan semakin mengalami perburukan. Jadi wajar kalau dalam pemberitaan kalau yang meninggal itu rata-rata usia lansia, memang salah satu faktor resikonya itu. Tapi sebetulnya tidak memandang usia, Dok. Maksudnya mau balita, anak-anak, tidak, Dok, ya? Tidak memandang usia berapapun bisa terkena. Usia berapapun bisa terkena. Misalkan saya ambil contoh ya, seperti yang kemarin tenaga kesehatan kami yang meninggal di Jakarta kalau tidak salah ya. Itu kan beliau masih muda usia 30 tahunan. Kenapa kok bisa terkena sampai bahkan jadi meninggal? Kita tidak tahu riwayatnya beliau apakah ada komorbid atau tidak, tapi bisa jadi karena faktor imunitas tubuhnya yang turun. Otomatis kalau beliaunya jaga di ruang isolasi yang dalam 8 jam harus memakai APD lengkap, pastinya dia tidak bisa minum dengan enak, pastinya dia tidak bisa ke kamar mandi dalam kondisi yang seperti itu kan serba terbatas, membuat kelelahan, imunitas turun, terpapar sama pasien-pasien yang sudah terinfeksi, seperti itu. Oke. Jadi usia berapapun bisa. Berapapun bisa, tidak mesti harus yang usia Oke. Ya, cuma dalam penekanan usia lansia cenderung lebih mudah terkena seperti itu ya. Ya.
Ini menjadi Ya, betul. fenomena tersendiri, dok. Soalnya kami melihat kalau kebetulan kami terpaksa ini harus keluar rumah itu justru banyak kalangan usia 50 ke atas sepertinya keluar tanpa menggunakan masker itu, dok, sepertinya. Ini iya, Heeh. Ya, karena memang kita sulit ya, kita sendiri yang di Vaskes tingkat 1 saja untuk memberikan konseling ke masyarakat itu seperti macam apa ya, seperti engkel-engkelan ya, karena mereka ini tidak takut dengan malah itu aja loh ya, kayak gitu loh, hmm, seperti itu Pak. Jadinya padahal sebenarnya ini virus ini mematikan, karena virus itu tidak tampak mata, tapi ada di sekitar kita. Bisa jadi saat ini saya di sebelah saya dengan ada COVID positif, tapi dia karier asimptomatik atau yang tidak menimbulkan keluhan. Pas kondisi saya imunitasnya turun kan bisa terpapar kalau tidak pakai ya, APD yang baik. Minimal masker kain kalau untuk masyarakat awam. Seperti itu. ya. Baik, dok. Ini terkait dengan orang yang terpapar COVID, dok. Tadi kan Dokter Ajeng menjelaskan kita tidak tahu siapa di sekitar kita, jarak berapa meter orang terkena COVID atau tidak. Nah, adakah ciri-ciri khusus, dok, dari yang membedakan ya antara orang yang terkena COVID dengan mungkin penyakit biasa lah kira-kira? Adakah perbedaannya? Ciri-ciri khususnya ini? Oh, begitu. Kalau untuk ciri-ciri khusus ya, jadi gini, awal mula COVID-19 ini ada, itu memang yang diserang itu adalah saluran pernafasan ya. Jadi, ciri-ciri khususnya itu pasti dia mengalami tiga trias. Tiga trias itu yaitu demam di atas 38 derajat Celcius, disertai batuk dan sesak. Sedangkan yang lainnya itu bisa diikuti dengan nyeri tenggorokan, bisa disertai dengan pilek, seperti itu. Hanya saja semakin berkembangnya kasus COVID-19 ini, tidak menutup kemungkinan dia bermanifest ke yang lainnya. Misalkan dengan pencernaan yang mengalami gangguan seperti diare atau manifest di kulit seperti urtikaria atau semacam seperti biduran seperti itu. Padahal itu salah satu tanda gejala dari COVID-19 yang tidak hanya bisa menyerang di saluran pernafasan saja. Begitu. Jadi Tapi orang saya tekankan lagi tiga ciri utama. ya Tiga gimana, dok? ciri utamanya ini saya tekankan sekali lagi, tiga ciri utama adalah demam di atas 38, Oke, kemudian ada batuk dan sesak nafas, seperti itu. sesak Dan nafas. yang pasti riwayat dari transmisi lokal dari area yang ditemukan kasus COVID positif. Jadi kalau dulu kan yang dari luar negeri saja, Ya kalau betul. sekarang tidak harus dari luar negeri ya, di Indonesia sudah rata-rata zona merah semuanya. Rata-rata begitu. Seperti itu. Jadi kalau ada orang yang dari zona merah bisa dikategorikan orang dalam resiko atau ODP, dok, kira-kira? Kira-kira ini. Kalau Kalau dari dia zona merah. zona merah ya, kalau Ya. yang dari zona merah, kemudian dia datang kembali ke kampung halamannya, kalau tidak ada menimbulkan keluhan, maka disebut ODR dengan resiko. Tapi kalau dia disertai dengan keluhan, batuk, kemudian demam atau yang dengan sesak, maka Ya. bisa disebut dengan ODP, dalam pemantauan. Seperti itu. Oke. Nanti kami perlu minta penjelasan lebih lanjut bedanya nih, dok, antara ODP, PDP. Ini kan masyarakat awam banyak yang kurang begitu memahami ini. Tapi sebelum membahas itu, dok, ini sebetulnya ini ada pertanyaan yang mengganjal juga ini, yang cukup nyeletuk gitu, dok, ya. Sebetulnya orang yang terpapar COVID-19 ini itu bisa sembuh dengan sendirinya atau harus ada pengobatan khusus, dok, kira-kira? Oke, pertanyaannya bagus. Jadi begini, semua infeksi karena virus apapun itu sifatnya self-limiting disease. Jadi dia akan bisa sembuh dengan sendirinya. Tapi ada sesuatu dalam artian begini, ketika seseorang tersebut memiliki komorbid atau penyakit penyerta yang lain, beda dengan seseorang yang tidak memiliki komorbid. Kalau misalkan saya dengan usia 30 tahun tidak memiliki riwayat komorbid apapun, saya terinfeksi COVID dengan imunitas tubuh saya yang baik, maka saya bisa sembuh dengan sendirinya, tapi harus isolasi diri. Jangan menjadi karier asimptomatik untuk masyarakat yang lain. Beda kalau misalkan saudara saya dengan usia di atas 50 tahun, komorbid dengan DM, terinfeksi COVID-19, maka komorbidnya ini akan memperberat kondisi pasien tersebut, ini yang memerlukan perawatan intensif, seperti itu. Jadi semua infeksi virus sifatnya dia akan bisa sembuh dengan sempurna, sembuh dengan sendirinya, asalkan imunitas tubuh terjaga dengan baik dan penyakit penyerta yang lain tuh harus dicari tahu apa, seperti itu ya. Jadi yang paling ditekankan di sini adalah menjaga imunitas, dok, ya? Imunitas Ya, dari kita masing-masing ya. betul, betul. Oke, dok, ini selanjutnya ini. Ini kan ada, alhamdulillah ini ada sebagian masyarakat kita yang sudah sembuh,
satu sisi kemudian ada yang meninggal gitu ya, yang kita perhatikan ada yang meninggal gitu. Nah, ini sebetulnya dok, bagi pasien yang sudah dikatakan sembuh, alhamdulillah dikatakan sembuh, itu sebetulnya memang virusnya itu di dalam tubuhnya itu sudah hilang, mati, atau masih mengendap atau tertidur lah, mungkin bahasa awamnya dok ya. Sehingga nanti kapan-kapan masih bisa kambuh lagi. Ini gimana ini dok kira-kira? Ya, untuk hal ini seperti ini ya. Jadi kan banyak yang dinyatakan sembuh, terus kemudian kok tiba-tiba dia jadi sakit lagi seperti itu. Bukan berarti yang sudah terinfeksi COVID-19 dia sembuh, kemudian dia reinfeksi kembali, artinya oh berarti virusnya mati di dalam tubuhnya. Tidak. Bukan seperti itu salah kalau persepsinya demikian, saya luruskan. Jadi siapapun yang sudah terinfeksi COVID-19, ketika dia sudah dinyatakan sembuh dengan pemeriksaan 2 kali swab negatif, artinya kan sudah sembuh tuh. Ya, Nah, berarti dia harus bisa kuat untuk menjaga dirinya sebaik mungkin, jaga daya tahan tubuh, perilaku hidup bersih dan sehat. Ketika imunitas dia turun, dia bisa terpapar kembali infeksi virus yang sama. Dalam artian, virusnya itu bukan dormant, bukan menetap di tubuh kita, tidak. Tapi dia bisa terpapar kembali. Maksudnya dari luar bisa masuk ke tubuh kita gitu. Masuk kembali, betul seperti itu. Jadi bukan berarti virusnya itu tidur, kemudian bangun lagi, tidak demikian. Ya, soalnya kan jadi kondisi sekitar yang mempengaruhi. Soalnya kan di kalangan masyarakat kita itu yang kita ketahui dok ya, yang khususnya saya yang juga masih awam di bidang kesehatan, vaksinnya kan belum ada gitu dok ya. Jadi benarkah ini ada yang sudah sembuh ini betul-betul sembuh atau seperti apa, itu kami masih bingung kadang gitu dok. Mengetahui hal itu, jangan-jangan belum sembuh ini. Ini pernyataan dinyatakan sembuh ini harus PCR kembali. Ketika ini pasien yang positif ya, ketika 2 kali hasilnya itu benar-benar negatif, maka bisa dikatakan sudah sembuh. Kalau hanya secara klinis saja dia membaik, tapi belum dilakukan pemeriksaan swab untuk memberitahu tingkat kesembuhannya, maka belum bisa dikatakan dia sembuh. Banyak pasien-pasien kami, dalam artian yang saat ini di kota saya ya, tidak banyak, maksudnya ada pasien yang di kota saya yang terinfeksi COVID, dia dinyatakan sembuh. Tapi dilihat dulu, ini sembuh yang seperti apa, ternyata klinisnya yang membaik, tapi PCR-nya masih belum keluar. Oh gitu. Oke, dokter, ini virus corona sebetulnya, COVID-19 ini dok. Ini sebetulnya virus COVID-19 ini mematikan. Virusnya dok ya? Mematikan maksudnya. Atau sebetulnya karena ada bawaan penyakit-penyakit lain sehingga virus ini menjadi ganas. Itu gimana dok kira-kira penjelasannya? Oke, bagus ya pertanyaannya. Sama sebenarnya dari yang saya jelaskan tadi di depan, yang membuat kondisinya jatuh ke kondisi mematikan atau kondisi yang paling fatal kan meninggal ya. Itu karena penyakit komplikasi yang menyertai itu. Virusnya sendiri, kalau kondisi imunitas kita kuat, kita bisa sembuh. Benar, kita bisa sembuh. Ada beberapa kan yang sudah mengalami sembuh kan, yang ada di Jakarta dan di beberapa daerah. Tapi ketika komorbid itu penyakit penyerta. Itu jika berat, maka itu yang membuat sampai terjadi gagal nafas dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, ini menarik sekali, semakin menarik perbincangan dengan Dokter Ajeng. Begini dok, ini kan yang kami ketahui di masyarakat secara umum itu informasinya adalah bahwa virus corona ini masa inkubasinya antara 2 sampai 14 hari lah, katakanlah begitu dok ya, yang kami ketahui. Ini sebetulnya ada nggak mungkin kasus yang dalam tanda kutip tidak terduga, ini ternyata setelah 14 hari ini masih bisa menularkan itu, atau sebetulnya kalau sudah 14 hari lewat ya insya Allah sudah aman gitu dok. Itu bagaimana dok? Kalau dalam kajian klinisnya memang masa inkubasi itu masa virus itu akan masuk ke tubuh kita itu dalam waktu 2 hingga 14 hari kita awal mula terpapar. Tapi dilaporkan dari beberapa daerah itu memang ada kasusnya yang lebih dari 14 hari itu baru menimbulkan keluhan itu. Nah ini harus kita cari, harus kita gali. Nah itu. Seseorang ini yang ternyata lewat dari 14 hari, apakah dia ini taat melakukan isolasi mandiri atau tidak? Semisalkan
sebelumnya pada waktu 14 hari awal dia bepergian ke daerah X, yang dimana daerah tersebut merupakan transmisi lokal. Kemudian dia isolasi mandiri, tapi tidak optimal, dia masih kemana-mana. Ternyata dia tidak menimbulkan keluhan, dia tidak menimbulkan keluhan atau ODR ya, singkatannya ODR ya, dengan resiko saja. Nah, kita mulai dari 14 hari, pergilah dia ke tempat yang lain. Nah, kemudian baru dia merasakan adanya keluhan seperti itu. Bisa dipahami ya kalimat saya ya. Jadi Ya, dia menjadi pembawa atau karier asimptomatik untuk sekitarnya itu ketika dia berada di tempat X pertama atau yang tempat X kedua seperti itu. Jadi kita memang kesulitan ketika menghitung masa inkubasi, kalaupun pasien akhirnya tidak jujur juga. Kendalanya ketika kita melakukan wawancara atau anamnesa itu ada yang ditutupi dari mereka. Kalau yang sudah ada yang ditutupi, kita nakes yang lebih utama dari pemeriksaan fisik dan juga dari pemeriksaan penunjang. Itu yang akan mendukung untuk menguatkan dugaan COVID-19 ini. Seperti itu. Saya ini tekankan juga kuncinya kejujuran. kejujuran. Nah, Ya. ini dok, ini ngomong-ngomong masalah kejujuran dok. Ngomong masalah kejujuran, ini masih muncul di stigma masyarakat kita secara umum. Kalau sudah diduga, jangankan masuk divonis atau PDP, mungkin ODP saja, itu sudah merasa, waduh, saya ini punya aib gitu loh, saya ini punya sesuatu yang buruk di masyarakat. Ini bagaimana fenomena seperti ini dok, menyikapinya? Ya, banyak sekali menemui hal seperti itu. Jadi yang riuh dan risih itu justru tetangga sekitarnya. Dan itu akan membuat pasien-pasien ODP itu merasa tidak nyaman. Karena satu, dia dikucilkan. Yang kedua, beranggapan tadi yang seperti disampaikan, ini adalah aib. Padahal seharusnya tidak demikian. Justru kita harus merangkul. Mereka-mereka yang ODP ini, kalau tidak dirangkul, itu dia akan ketakutan dan tidak akan bisa mendapatkan perawatan dan pengawasan yang optimal dari kita tenaga medis, dan itu semakin membuat kondisi tidak membaik kan, seperti Iya itu ya. betul, betul. Jadi masyarakat itu harus apa ya, susah ya, masyarakat itu harus kita Iya, edukasi sebelum mungkin, jangan mengucilkan hal-hal yang seperti ini. HIV saja sampai saat ini juga stigmanya buruk, ketambah lagi sekarang COVID semakin buruk lagi, ya itu banyak sangat apalagi, disayangkan. iya, apalagi ini di beberapa daerah ini sampai ada yang jenazah ditolak oleh warga, ini kan tentu kita prihatin dok ya, Iya, dengan kondisi. sangat prihatin. Jenazah tersebut kan yang sudah ngapunten, yang sudah berjuang untuk kesembuhan beberapa pasien yang ada di wilayah di sana, ya. Betul. Ya dok, ini selanjutnya dok, ini kan orang terkena batuk, ya, pilek, ini kan sudah lazim terjadi di masyarakat dok. Bahkan sebelum munculnya era COVID-19 ini, batuk pilek itu sudah biasa, mungkin di rumah sakit, klinik itu wajar seperti itu. Nah, pada saat kondisi seperti sekarang dok, ketika ada orang flu, katakanlah batuk pilek, ini apakah serta-merta kemudian ini berpotensi menjadi COVID itu tadi, atau sebetulnya bisa dibedakan dong, sehingga masyarakat menjadi tidak perlu terlalu was-was ketika batuk, pilek, hidung meler, waduh ini gejala COVID kayaknya, ini pertanda COVID ini bagaimana nih dok? Oke, pesan saya untuk masyarakat yang seperti ini, ketika ada keluhan batuk pilek ataupun demam, kuncinya satu, apakah dia ada riwayat bepergian atau tidak? Atau apakah dia ada riwayat menerima tamu dari luar kota atau tidak? Intinya yang dari area transmisi lokal tersebut. Kalau tidak ada, maka tetap harus berobat ke fasilitas kesehatan terdekat. Kami di Vaskes pun akan membedakan di mana kasus batuk pilek dengan curiga ke arah COVID dan tidak. Pemeriksaannya ada dua jalur. Dokter pertama nanti akan melakukan pemeriksaan untuk yang bukan COVID, dan sedangkan dokter yang kedua akan melakukan reanamnesa ulang sampai menggali sejelas mungkin pasien ini riwayat bepergian atau tidak dengan gejala klinisnya yang tampak itu. Ketika sudah diketahui ternyata dia menuju ke arah ODR, orang dengan resiko, atau ODP, orang dalam pemantauan, maka kita akan memberikan nasihat kepada dia selama 14 hari ke depan dari riwayat dia bepergian itu harus selalu melaporkan kondisinya kepada petugas di puskesmas. Sedangkan yang batuk pilek non COVID dari hasil pemeriksaan kita obati sesuai tata laksana batuk pilek yang non COVID seperti itu. Oke dokter, Cemas ini ya, baik dokter, ini kan dari tadi kita membahas ODR, ODP, PDP, ini bisa tidak dijelaskan ke kami dok, ke masyarakat kita, sebetulnya apa dok bedanya positif, PDP, ODP sampai ODR itu
Bedanya bagaimana, Dok? Oke, kalau dari revisi yang terbaru dari Kemenkes, kalau dulu kan hanya ada 3 istilah, yaitu ODR, orang dengan risiko, kemudian ada ODP, orang dalam pemantauan, dan PDP, pasien dalam pengawasan. Tapi semakin banyak perubahan dan revisi, di pedoman yang terbaru sekarang ada 4 istilah, yaitu yang pertama OTG. OTG ini orang yang sehat, orang golongan tertentu, dalam artian dia yang sudah riwayat kontak dengan COVID positif. Oke. Jadi tanpa gejala, orang tanpa OTG, Dok. gejala disebut OTG. OTG, orang tanpa gejala. Oh iya. Ya, tapi dengan riwayat kontak erat dengan pasien yang positif COVID-19. Kalau yang ODR ini yang sudah melakukan riwayat perjalanan dari mana-mana, kemudian tapi dia tidak mengeluhkan keluhan apapun. Jadi dengan risiko tapi belum ada keluhan. Sedangkan yang ODP yang dalam pemantauan ini yang sudah melakukan riwayat perjalanan dari wilayah yang terinfeksi, kemudian kembali lagi ke daerahnya dengan menimbulkan keluhan salah satu dari 3 tadi, batuk, demam ataupun sesak nafas. Sedangkan yang PDP ini pasien dalam pengawasan, jadi bisa dikatakan sebagai suspek. Nah, ketika dia sudah pastinya ada keluhan ya, keluhan ke arah COVID-19, menunggu hasil dari rapid, kemudian dari PCR. Kalau sudah ternyata tegak, artinya sudah bukan PDP lagi, tapi jadi confirm positif, seperti itu. Oke, cukup jelas ini, Dok, penjelasannya. Semoga masyarakat kita tidak bingung lagi dengan istilah-istilah yang muncul di akhir-akhir ini ya, di media, di televisi dan sebagainya. Dokter, ini terakhir nih, Dok. Pertanyaan terakhir ini. Oke. Apa tips yang bisa Dokter Ajeng berikan kepada masyarakat sekaligus sebagai sarana mengedukasi masyarakat supaya masyarakat kita itu semakin peduli sehingga korban atau yang terpapar COVID ini semakin berkurang, Dok? Mungkin bisa berikan tips-tipsnya, Dok. Oke, maaf ya, tipsnya agak banyak ya dari saya, Oke. karena sering berhubungan langsung dengan yang seperti ini. Nomor 1, patuhi setiap aturan yang sudah dibuat oleh kebijakan pemerintah daerah setempat. Dalam artian, ketika dalam suatu pemerintahan daerah menerapkan, tolong jangan keluar rumah, jaga jarak minimal 1 meter, lakukan social distancing, itu benar-benar patuh. Memang kondisi seperti ini ada 2 sisi. Sisi yang pertama, mereka yang bekerja di luaran itu jadi menurun ya ekonominya ya. Betul, betul. Satu Yang sisi kedua, itu. nah, satu sisi ada 2 sisi kan ya. Sisi yang kedua demi kebaikan untuk memutus rantai penularan COVID-19 ini. Itu. Sedangkan saran saya yang kedua, biasakan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan selalu pakai sabun. 6 langkah cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Karena memang virus COVID ini bisa mati dengan kita cuci tangan pakai sabun. Karena sabun itu bisa membunuh virus itu sendiri. Kalau tidak ada sabun, tidak ada air mengalir, kondisi terdesak, boleh kita menggunakan hand sanitizer. Hand sanitizer dengan tetap menerapkan 6 langkah itu tersebut. Atau hand rub juga diizinkan. Yang penting tangan kita harus bersih. Jangan sekali-sekali mudah menyentuh area segitiga wajah dengan tangan yang kotor. Apa itu area segitiga wajah? Ya. Mata, hidung, dan mulut. Karena 3 area segitiga ini itu mukosanya sangat tipis, mudah sekali jadi pintu masuk virus itu. Oh iya. Ya, tetap kita harus berpikir yang optimis, yang baik, yang positif, karena terus terang semakin banyak menerima berita dari luar itu pasti panic attack itu jelas, membuat imunitasnya tambah turun dan akhirnya mengganggu semua hal yang akan kita lakukan. Kondisi jaga makan, minum vitamin yang cukup, dan juga tetap olahraga di rumah. Walaupun kita disarankan untuk WFH, jangan menutup kemungkinan hanya berdiam diri saja, tidak, tapi lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit dalam seharinya. Ketika terpaksa harus keluar rumah karena harus membeli sesuatu kebutuhan pokok di rumah, tetap diizinkan, asalkan memakai APD, yaitu pakai masker. Kalau untuk nakes, maskernya memang masker bedah atau masker N95. Nakes itu tenaga kesehatan. Tapi kalau untuk masyarakat awam, masyarakat pada umumnya, yang semula WHO menyarankan yang boleh pakai masker hanya orang yang sakit, kondisi sekarang semakin luar biasa, jadi sudah dirubah. Yang memakai masker adalah semuanya, tidak memandang dia sakit atau sehat, semua harus memakai masker, minimal masker kain kalau bisa 2 lapis. Jangan hanya masker kain biasa. Masker kain 2 lapis atau di dalamnya bisa kita selipkan tisu untuk sebagai penyaring semua partikel dari luar.
Itu pesan dari saya untuk masyarakat semuanya. Jadi perlu saya tekankan lagi dok, jadi kalau orang yang sehat atau bukan tenaga medis itu maskernya kain dok ya? Masker kain, Masker kalau kain cukup, masker kain cukup minimal 2 lapis ya, minimal 2 lapis. seperti itu. Iya. Oke, dokter. Ini sahabat lorong edukasiku dimanapun Anda berada. Demikian ini perbincangan kami dengan Dokter Ajeng. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi Anda semuanya untuk senantiasa menerapkan pola hidup sehat, hidup bersih, sehingga pemaparan atau penularan virus corona COVID-19 ini bisa semakin mengecil harapan kita semua, tentunya Indonesia terbebas dari wabah ini dan juga seluruh dunia tentunya. Dokter Ajeng, terima kasih dok atas informasi yang disampaikan yang cukup bermanfaat. Ini tentunya menjadi suatu harapan bagi kami, bagi kita semua ya, tentunya masyarakat Indonesia tidak perlu panik tapi juga harus mematuhi langkah-langkah tadi dok ya, agar semakin terhindar dari paparan virus corona ini. Oke, Dokter Ajeng terima kasih. Salam untuk tenaga medis yang ada di sana. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, dijaga oleh Allah sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat kita. Sebelum akan saya sampaikan pesan saya untuk semuanya, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama memerangi virus corona ini, semoga segera berakhir dan kita bisa bertemu bulan Ramadan ini dalam kondisi sudah tenang dan ibadah dengan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu harapan kita semuanya. Salam untuk keluarga di rumah dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.